Bab 71 Penipuan, Bagian 4. Kaca. Saat jumlah murni Divine Spirit Ki yang dipancarkan dari tubuh Suyun semakin banyak, pedang besi juga mulai bergetar dengan frekuensi yang semakin tinggi. Suara dari ratusan pedang besi yang bertabrakan satu sama lain sangat menusuk telinga. Di antara kerumunan orang yang bertarung dengan sengit, beberapa orang telah menemukan keanehan yang datang dari sini. Menggunakan ki seseorang untuk mengatur pedangnya, ini adalah kemampuan paling dasar dari seni pedang tanpa batas. Namun, untuk mengatur satu pedang bukanlah hal yang luar biasa. Satu-satunya alasan mengapa seni pedang tanpa batas adalah teknik yang kuat adalah karena ia mampu mengatur ratusan juta pedang untuk mencapai kekuatan yang tak terbatas. Mengontrol satu pedang dan mengendalikan banyak pedang secara intrinsik berbeda. Mereka yang memanipulasi banyak pedang sekaligus harus belajar bagaimana memisahkan ki ilahi murni mereka dan mendistribusikannya secara merata untuk terhubung dengan pedang terbang. Meskipun Suyun memiliki bantuan dari berbagai bahan yang berbeda dan telah banyak meningkatkan kekuatan bela dirinya, dia masih sangat jauh dari menguasai teknik pedang nomor 1. Masih tidak mungkin baginya untuk menangani pedang sebanyak itu pada saat yang bersamaan. Bagaimanapun, jumlah ki roh yang dibutuhkan untuk mengatur mereka benar-benar terlalu besar. Jika dia secara paksa mencoba melakukan itu, maka itu hanya akan menyebabkan saluran kinya pecah, kecakapan bela dirinya menurun. Meskipun ini adalah bagaimana dikatakan. Namun, jika berat pedang yang digunakan sangat ringan, seperti pedang besi biasa, maka itu akan sangat berbeda. Saat tidak menggunakan kemampuan bela diri, konsumsi aura akan berkurang dalam jumlah yang tak terhitung. Sangat mungkin bagi saluran ki untuk mendukungnya. 100 pedang ini semuanya adalah pedang biasa dengan kualitas di bawah standar. Meskipun mereka tampak sangat tajam dari luar, tetapi mereka tetap produk di bawah standar. Sangat mudah untuk membuat pedang ini terbang melalui penggunaan ki ilahi murni. Tidak perlu menggunakan banyak ki ilahi murni sama sekali. Suyun sangat terkonsentrasi. Dia menyebarkan ki ilahi murni di sekelilingnya dan kemudian menutupi pedang besi dengan mereka. Kondisi mentalnya berada di penjepit. Dia menggigit giginya erat-erat. Sejumlah besar keringat keluar dari wajahnya. Perlahan-lahan, pedang besi itu akhirnya mulai naik. Sambil gemetar, mereka melayang di udara dan mulai mengelilingi Suyun. Sangat bagus. Suyun sangat gembira. Pada saat ini, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghemat penggunaan ki ilahi murninya. Dengan demikian, dia membuka semua esensi rohnya. Jumlah ki ilahi murni yang mengalir melalui saluran kinya seperti gelombang yang bergelombang. Pada akhirnya, jumlah ki divine murni yang dilepaskan mencapai jumlah yang cukup untuk menstabilkan semua pedang besi. Pedang besi berhenti bergerak. Mereka hanya terus melayang di sekitar Suyun. Di bawah sinar matahari, setiap pedang berkedip-kedip. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Namun, ini hanya terlihat mengesankan. Itu tidak memiliki substansi yang sebenarnya untuk itu. Kecakapan bela diri Suyun sangat rendah. Di antara orang-orang dengan peringkat yang sama dengannya, ki roh mendalam Suyun dapat dianggap sangat padat. Namun, dalam hal mengendalikan 100 pedang terbang, Spirit Lord Ki-nya masih sangat kurang. Meskipun pedang ini bisa terbang, mereka tidak mampu membunuh. Sangat sulit bagi Suyun untuk membuat pedang ini terbang sedikit lebih cepat. Namun, meskipun ini masalahnya, itu sudah cukup. Suyun menarik napas dalam-dalam. Dia sekali lagi mengeluarkan seni pedang tanpa batas dan memanggil penatua pedang di dalamnya. Dia meminta penatua pedang meningkatkan ki seni pedang tanpa batas secara maksimal. Setelah itu, dia menempatkan seni pedang tanpa batas di dadanya untuk menyembunyikan ki-nya sendiri. Kemudian, dengan 100 pedang terbang di sekelilingnya dan aura agung, dia melompat turun menuju bukit. Para bandit yang masih bertarung sengit satu sama lain, setelah melihat penampilan agung Suyun, semuanya tercengang. 100 pedang terbang di sekelilingnya. Siapa di antara mereka yang pernah melihat keterampilan semacam itu? Apa-apaan ini? Pedang-pedang itu benar-benar terbang di udara. Apakah itu teknik yang mengatur? Petik 2. Teknik memerintah. Untuk mengatur senjata sebanyak itu, seberapa padat ki spiritual mendalam seseorang? Semua bandit ketakutan tanpa henti. Bahkan para pengawal itu tercengang. Bandit yang keterlaluan, kalian semua benar-benar berani melakukan hal seperti itu di siang bolong.
Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, jika aku ingin tanganku kotor, maka kalian semua akan dimusnahkan sepenuhnya tanpa sedikit pun yang tersisa. Petik 2. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, Su Yun melambaikan tangannya. Pedang yang melayang di sekelilingnya segera terbang menuju langit. Mereka terus berputar tanpa henti. Ujung pedang menciptakan suara gemetar. Suara berderak bergema tanpa henti. Adegan itu sangat megah. Teknik macam apa ini? Di samping kereta yang ditarik oleh Purple Hornet Beast, seorang pemuda dengan kulit pucat dan mengenakan gaun ungu berjalan keluar. Setelah melihat adegan ini, pemuda itu tercengang. Tuan muda, sepertinya orang yang maha kuasa ini datang untuk membantu kita. Pelayan yang sudah mengencingi celananya berlari dan berkata kepada tuan mudanya dengan kebahagiaan yang tak ada habisnya. Itu benar-benar hebat, benar-benar hebat. Tuan muda berjubah ungu itu sangat gembira. Para bandit, meskipun mereka sangat ketakutan sehingga kaki mereka gemetar, tetapi pemimpin mereka tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Dia menatap Su Yun dan berkata dengan jijik. Dia penipu, jika dia benar-benar orang yang maha kuasa, bagaimana mungkin dia mau repot-repot membicarakan kata-kata yang berlebihan dengan kita? Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, maka datang dan lawan aku selama 300 pertarungan. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, maka enyahlah dengan cepat. Kalau tidak, ayahmu di sini tidak akan keberatan membawa kembali kepala lain ke markasku untuk membuat teh. Oh, penipuan, katamu. Su Yun tidak marah. Dia mengulurkan tangannya ke sarung pedang di belakangnya dan mengeluarkan pedang. Pedang naga terukir. Pedang ramping dengan ukiran naga yang besar sedang bersinar di bawah cahaya dan memancarkan kilau keemasan. Naga besar yang terukir di tubuh pedang itu tampak hidup dan realistis. Seolah-olah akan melarikan diri dari pedang. Bos bandit itu sedikit terkejut. 100 pedang yang terbang di langit memiliki dunia yang berbeda dari pedang ilahi yang baru saja dikeluarkan oleh Su Yun. Sebelum dia bisa berpikir banyak tentang apapun, guntur seperti raungan bergema di samping telinganya. Mengaum, bos bandit itu melompat ketakutan. Pada saat ini, dia melihat sekelilingnya langsung menjadi gelap. Sepertinya dia telah ditarik ke dalam semacam ruang. Seekor naga besar melayang di depannya. Aura keagungan yang tak ada habisnya, penindasan dari kekuatan tertinggi, itu seperti gunung yang menimpanya. Bos bandit tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil lagi. Berbagai antek bandit, setelah melihat bos mereka menunjukkan ekspresi ketakutan yang dalam dan kulit pucat, semuanya ketakutan tanpa alasan. Enyah! Sebuah teriakan dingin bergema. Para bandit tidak dapat melawan lebih lama lagi. Mereka semua berbalik dan mulai melarikan diri. Jeritan ketakutan mereka saat mereka melarikan diri terdengar di udara tanpa henti. Kulit Su Yun pucat. Dia menggunakan pedang naga terukir untuk mengendalikan bos bandit. Hanya saja, tingkat budidaya bos bandit itu terlalu tinggi. Sepertinya serangan pikiran pedang naga terukir tidak akan bisa menahannya lama. Melihat bandit lain telah melarikan diri, Su Yun tidak berani ragu lagi. Dia berteriak kepada pengawal yang sedang melamun di sana. Dapatkan dia, bunuh dia, cepat, lakukan. Tuan muda berjubah ungu di kereta juga buru-buru berteriak pada pengawalnya. Semua pengawal langsung dibangunkan. Mereka segera melompat dan menyodorkan segala macam senjata dan menggunakan segala macam keterampilan yang mendalam pada pria kekar dengan ki spiritual yang sangat kental. Bang! Pada saat ini, ruang kosong yang diciptakan oleh pedang naga terukir diguncang oleh bos bandit. Dia sudah merasakan bahwa ini tidak lebih dari serangan pikiran yang hanya akan membuatnya takut dan tidak menyakitinya. Segera, dia menjadi sangat marah dan berjuang untuk membebaskan diri dari ikatan. Bajingan ini praktis adalah penipu. Dia tidak memiliki keterampilan nyata sama sekali. Saudaraku, jangan takut, ikuti aku dan bunuh keparat ini. Bos bandit itu berteriak keras. Namun, setelah suaranya mendarat, tidak ada satu suara pun yang terdengar dari sekelilingnya. Bos bandit buru-buru melihat sekelilingnya. Dia terkejut melihat bahwa tidak ada satupun anak buahnya di sekitarnya lagi. Sebaliknya, para pengawal itu berkerumun ke arahnya untuk membunuhnya. Apa yang sedang terjadi? Bos bandit itu benar-benar tercengang. Namun, sebelum dia bisa berpikir banyak tentangnya, sekelompok orang ini telah tiba padanya. Bos bandit tidak punya pilihan lain selain mengacungkan pedangnya untuk menghadapi segerombolan pengawal yang datang.
Meskipun kecakapan bela dirinya sangat kuat, tetapi ada juga banyak ahli dalam pengawal. Selain itu, tuan muda berjubah ungu ini sangat kaya dan memiliki banyak harta yang aneh. Setelah dikepung oleh semua orang, bos bandit itu akhirnya menemui ajalnya dengan menyesal. Penipuan memang penipuan. Namun, bandit biasa tidak bisa mengatakan apakah seseorang itu penipu sama sekali. Selain itu, serangan pikiran dari pedang naga terukir telah membuat bos bandit itu tidak siap. Ketika para bandit melihat bahwa bos mereka bingung, bagaimana mungkin mereka tidak gemetar ketakutan? Bagaimana mungkin mereka masih berani tinggal di sini? Dengan demikian, mereka semua melarikan diri tanpa jejak. Meskipun pria ini telah mati, tetapi kelompok bandit itu masih bertahan. Kami akan segera pergi. Akan buruk jika kelompok bandit itu kembali. Ketika kami kembali ke keluargamu kami, aku pasti akan meminta ayah aku mengirim ahli untuk memusnahkan bandit ini. Petik 2. Tuan muda berjubah ungu itu memegangi hatinya yang sakit dan berkata, "Ya, Tuan muda." Semua pengawal di sekitarnya berteriak. Su Yun mengambil pedang besi itu ke dalam cincin penyimpanan spasialnya. Meskipun pemandangan dari sebelumnya tampak sangat menakjubkan, tetapi itu hanya bisa menakuti orang. Namun, meskipun ini masalahnya, dia masih menghabiskan banyak ki ilahi murni. Kondisinya tidak bisa dianggap baik. Tuan muda berjubah ungu itu melompat turun dari keretanya. Tanpa repot-repot mengambil dukungan dari pelayannya, dia dengan cepat berjalan ke Su Yun. Ketika dia tiba di depan Su Yun, dia memberi hormat dan hormat dengan tangan tergenggam. "Penolong, bantuan darimu adalah sesuatu yang tidak dapat dibayar oleh Mu Feng ini. Dermawan, tolong terima busur dari Mu Feng ini." Petik 2. Setelah dia mengatakan itu, tuan muda berjubah ungu bernama Mu Feng membungkuk dalam-dalam. Su Yun segera membantu Mu Feng berdiri. Dia menunjukkan senyum malu. "Aku hanya melihat ketidakadilan di jalan dan memutuskan untuk membantu. Apalagi aku tidak banyak membantu. Apa yang aku tampilkan sebelumnya hanyalah taktik menakut-nakuti. Jika kita benar-benar bertarung, aku jelas bukan tandingan bos bandit itu. Dewasa, kamu terlalu rendah hati. Jika bukan karena kemunculanmu yang tepat waktu, jika kamu tidak menakut-nakuti para bandit itu dengan kekuatanmu, apakah situasinya akan benar-benar dapat menguntungkan kita?" Kata Mu Feng, "Penolong, tolong tinggalkan namamu, sehingga Mu Feng ini bisa membalasmu di masa depan. Aku disebut Dewa Pedang Tanpa Batas." Su Yun tidak menyebutkan nama aslinya. Dewa Pedang Tanpa Batas. Mu Feng bergumam sekali. Kemudian, melihat dermawannya mengenakan topeng besi yang retak, dia mengangguk dan berkata, "Mu Feng ini berasal dari Mu Clan Manor dari Mystical Mountain Range. Ayahku adalah Mu Tianhao." Agar dermawan memakai topeng, pasti ada alasan bagi dermawan untuk tidak ingin menunjukkan penampilan aslinya. Dalam hal ini, Mu Feng akan mempersembahkan kepada dermawan kamu item yang aku bawa bersama aku. Di masa depan, jika dermawan berada dalam masalah, kamu bisa datang ke Mu Clan Manor untuk menemukan aku. Meskipun Mu Feng ini lemah, dia pasti akan memberikan segalanya untuk membantumu, dermawan. Petik 2. Setelah dia selesai mengatakan itu, Mu Feng mempersembahkan ornamen giok naga di pinggangnya kepada Su Yun. "Klanmu." Su Yun terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak muda yang dia selamatkan ini sebenarnya dari keluarga batu jiwa, klanmu dari pegunungan mistik, yang terkuat dan tertua di antara 3 distrik besar yang terdiri dari distrik Qian Besar, distrik rahasia yang menjalin, dan pegunungan mistik. Di dalam 3 distrik besar, klanmu jelas merupakan eksistensi yang tidak kalah dengan keluarga Su. Tidak hanya klanmu keluarga batu jiwa dengan sejarah hampir 1000 tahun, itu juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan negara sungai gunung di luar distrik Great Qian. Garis keturunan Mu Clan sangat rumit. Di semua sekte dan sekolah besar, ada keturunan dari klanmu. Klanmu dapat dikatakan sebagai keluarga yang bahkan sekte pedang abadi tidak akan berani memprovokasi dengan santai. Jika ini masalahnya, maka bisnis ini sukses. Di masa depan, ketika Su Yun menyuruh King Er meninggalkan keluarga Su, dia mungkin bisa mendapatkan suaka di klanmu. Meskipun tidak sulit untuk mencerahkan King Er dan meninggalkan keluarga Su, tetapi penglihatan seseorang tidak boleh terlalu sempit dan dangkal. King Er, sebagai penyangga untuk menghubungkan sekte langit yang mendalam melalui pernikahan, sebagai korban kurban untuk keluarga sekte besar, keberadaannya sangat penting. Jadi,
Jika King Er pergi, maka Suyun tidak hanya akan bertemu dengan keluarga Su, dia juga akan menghadapi keberadaan yang sangat kuat dan seperti raksasa yang dikenal sebagai Sekte Langit yang Mendalam. Kekuatan gabungan dari keluarga Su dan Sekte Langit yang Mendalam lebih dari cukup untuk menguasai semua 3 distrik besar. Bahkan klanmu mungkin tidak berani melawan mereka. Setelah memikirkan hal ini, Suyu menghilangkan ekspresi terkejutnya dan memperlihatkan sedikit senyuman. Jadi, kamu sebenarnya adalah tuan muda dari klanmu. Aku benar-benar buta. Silakan bertemu dengan kamu. Petik 2. Penolong terlalu rendah hati. Bolehkah aku bertanya kemana dermawan akan pergi? Petik 2. Suyun ragu-ragu sejenak. Dia kemudian berkata, Akademi Bintang Ungu. Kebetulan apa? Aku juga menuju Akademi Bintang Ungu untuk pertukaran pembelajaran. Jika dermawan tidak keberatan, apakah kamu ingin pergi ke sana bersama aku? Petik 2. Kata Mu Feng sambil tersenyum. Suyun melirik kereta yang ditarik oleh binatang bertanduk ungu. Dia kemudian melihat ke pengawal dan banteng bertanduk tunggal yang mati. Dia menarik napas dan berkata, tidak perlu, aku memiliki masalah yang mendesak. Jika aku pergi bersama denganmu, aku takut aku akan tertunda. Jadi, aku akan pergi dulu. Karena itu masalahnya, maka Mu Feng juga tidak akan memaksa dermawan untuk tinggal. Donatur, mari kita bertemu lagi di Akademi Bintang Ungu. Pamitan. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Suyun menaiki kuda arwahnya dan mulai bergegas menuju Akademi Bintang Ungu. Mu Feng diam-diam berdiri di depan binatang bertanduk ungu dan melihat ke sosok di kejauhan. Tuan muda, siapa orang itu? Keterampilan mendalam yang dia tunjukkan sebelumnya, itu benar-benar aneh. Pelayannya telah berjalan mendekat dan bertanya dengan hati-hati. Aku tidak tahu. Wu Feng menggelengkan kepalanya. Namun, bukankah lebih bagus jika aku berteman dengannya? Cepat, rapikan, kita akan melanjutkan. Petik 2. Ya, Tuan Muda. Bab 72, rekan tampan dan berbakat ini, 5/5. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan melalui hujan dan angin yang dingin, Suyun akhirnya tiba di kota yang berkembang pesat di selatan pegunungan mistik, kota api elemental. Kota itu milik Mountain River Country dan itu sangat besar. Kota ini menempati bagian yang layak dari pegunungan mistik. Karena pegunungan mistik menghadap ke laut di selatan, ini memungkinkan kota api elemental memiliki metode transportasi yang cukup. Semuanya nyaman. Selanjutnya, terletak di pusat kota adalah Akademi Bintang Ungu yang terkenal di dunia. Hal ini menyebabkan Elemental Fire City selalu ramai dengan kegembiraan dan menarik banyak orang. Saat seseorang menatap kota, mereka akan dapat melihat tembok besar yang tingginya lebih dari 4 meter mengelilingi kota. Dindingnya ditutupi dengan kristal air yang berkedip-kedip yang memancarkan cahaya yang bersinar. Selanjutnya, terletak di pusat kota adalah Akademi Bintang Ungu yang terkenal di dunia. Hal ini menyebabkan Elemental Fire City selalu ramai dengan kegembiraan dan menarik banyak orang. Saat seseorang menatap kota, mereka akan dapat melihat tembok besar yang tingginya lebih dari 4 meter mengelilingi kota. Dindingnya ditutupi dengan kristal air yang berkedip-kedip yang memancarkan cahaya yang bersinar. Saat cahaya melewati kristal air, kristal itu tampak memiliki kilau warna-warni. Di gerbang utama, banyak orang masuk dan keluar. Suasana menjadi sangat sibuk. Seseorang yang memakai kain Blade Master seperti Suyun tidak curiga, karena keadaan khusus kota, yang mengakibatkan banyak ahli kultivasi roh datang. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh benua tinggal di kota ini. Jika seseorang memahami aspek ini, maka pasti ada pencuri atau orang yang akan mencoba mengeksploitasi ketika mereka memiliki kesempatan. Suyun tidak membuang waktu dan mengarahkan kuda arwahnya ke kota. Di dalam kota, tidak ada yang diizinkan naik gunung. Karena itu, dia mengirim kuda jantan roh hitamnya ke istal dan kemudian dengan cepat melangkah menuju akademi di pusat kota. Dalam perjalanannya, ia melewati banyak tempat. Penginapan kultivasi roh, pasar kelontong kedatangan yang menyenangkan, restoran musim gugur mabuk, kasino kuda hitam, jalan-jalan dipenuhi dengan banyak toko. Di Elemental Fire City, perjudian tidak ilegal dan oleh karena itu ada kasino di sepanjang jalan. Tentu saja, sebagian besar orang yang masuk bukanlah warga biasa, melainkan siswa yang sedang belajar di sini. Dengan akademi di dekat,
jalan-jalan dipenuhi dengan adegan aktif dari wajah-wajah muda yang tidak bersalah. Suasana muda penuh di jalanan. Pria dan wanita muda yang tak terhitung jumlahnya berjalan melewati Suyun seperti aliran-aliran tanpa akhir. Akademi itu tidak seperti sekte. Orang-orang yang mereka rekrut sama sekali berbeda dari sekte biasa. Akademi masih memiliki master tangguh yang mengawasinya. Ada banyak guru yang bersedia memberikan pelajaran dan kelas. Semuanya diperlukan untuk mempelajari kultivasi, sedemikian rupa sehingga bahkan ada spesialis yang melakukan penelitian dalam keterampilan dan teknik ilahi. Ada banyak keterampilan yang bahkan tidak dimiliki sekte besar. Kondisi rekrutmen Akademi Bintang Ungu tidak terlalu keras. Selama kamu memenuhi persyaratan bakat mereka, kamu hanya perlu membayar biaya dan kemudian kamu dapat menghadiri beberapa kelas. Seluruh jangka waktu adalah 5 tahun, terlepas dari tingkat kultivasi apa, kamu akan diizinkan untuk lulus. Bahkan jika kultivasi kamu mandek, dibandingkan dengan kondisi yang tersisa di sekte, Akademi memiliki banyak cara lain yang memungkinkan seseorang untuk tetap tinggal. Setelah Suyun berbalik dan berjalan berputar-putar beberapa kali, dia akhirnya tiba di pintu depan Akademi Bintang Ungu. Dia ingin segera masuk, tetapi ada penjaga di depan pintu utama. Mereka saat ini sedang memeriksa jimat yang tergantung di pinggang para siswa yang masuk dan keluar dari akademi. Melihat adegan ini, mungkin tidak mungkin untuk memasuki akademi tanpa jimat. Suyun merenung sejenak dan membalikkan tubuhnya untuk pergi ke toko dekat akademi untuk meminjam pensil. Di secari kertas, dia menulis tentang serangan yang akan terjadi di masa depan, sehingga memungkinkan dekan akademi untuk mempersiapkannya sedini mungkin. Setelah dia selesai menulis, dia melihat isinya sedikit. Pada akhirnya, dia tidak mengisi namanya. Setelah menyelesaikan tugas ini, Suyun kembali ke jalan dan melihat sekeliling. Dia melihat sekeliling dan seorang pria gemuk berkepala besar muncul di depan matanya. Segera, Suyun berjalan menuju gerbang. "Salam siswa kehormatan, tolong luangkan waktu sebentar," teriak Suyun. Namun, pria gemuk itu tidak melihat ke belakang. Sebaliknya, dia hanya terus berjalan dengan tubuhnya yang bergerak lambat. "Orang tampan dan berbakat ini, tolong tunggu sebentar," Suyun berkata lagi. Telinga pria gemuk itu berkedut dan dengan cepat menoleh. Dia melihat sekeliling saat matanya tertuju pada Suyun yang dengan cepat berjalan ke arahnya dan tanpa malu bertanya, "Apakah kamu memanggilku?" "Ya," Suyun berkata saat mulutnya sedikit berkedut karena ekspresinya yang salah. Rekan kultivator benar-benar memiliki pengamatan yang luar biasa. Orang biasa tidak dapat menemukan kecantikan aku, karena mereka hanya melihat penampilan aku. "Rekan kultivator, kamu tidak biasa," kata si gemuk dengan ekspresi serius. "Kamu menyanjungku. Bolehkah aku bertanya untuk apa rekan kultivator membutuhkan aku? Aku memiliki surat yang sangat penting untuk kehidupan dan kematian akademi kamu." "Bolehkah aku bertanya untuk apa rekan kultivator membutuhkan aku? Aku memiliki surat yang sangat penting untuk kehidupan dan kematian akademi kamu. Ini dari sumber yang dapat dipercaya, tetapi aku tidak dapat memasuki akademi untuk mengirimkan surat ini kepada dekan. Meskipun aku sangat ingin masuk, akademi hanya mengizinkan siswa untuk masuk akademi. Meskipun ada banyak siswa di halaman, aku menemukan kamu dengan pandangan sekilas dari kerumunan. Aku dapat mengatakan bahwa kamu adalah orang yang penting. Jadi aku meminta kamu, orang yang tampan dan berbakat, untuk membantu aku menyelesaikan tugas ini. Aku berharap kamu menerima dan memikul tanggung jawab yang berat ini." Suyun mengulurkan surat yang ditulis sebelumnya kepada si gendut dengan ekspresi serius. Saat si gendut melihat surat itu, wajahnya menjadi serius. Dengan tangan gemetar, dia mengambil surat itu dan berkata dengan ekspresi tegas, "Aku pasti akan memenuhi tugas ini. Titik. Siapapun dapat berbicara besar di kota, tetapi bagi mereka yang akan mengikuti bualan seseorang, tipe orang seperti itu jarang terjadi." Si gemuk dengan sangat hati-hati berkelok-kelok melalui halaman dalam dan langsung meletakkan surat itu di meja dekan. Kemudian, dia masuk tanpa izin ke kantor dekan, yang merupakan pelanggaran peraturan sekolah. Dia akan dihukum oleh akademi jika masalah ini menyebar. Di luar akademi adalah Suyun yang masih berkeliaran untuk melihat apakah dekan menerima surat itu. Setelah menunggu di luar akademi selama hampir 1 hari penuh, di dalam akademi, masih belum ada tanda-tanda pergerakan sedikit pun. Penjaga tidak bertambah dan semuanya berjalan seperti biasa. Suyun berpikir,
Mungkin dekan hanya menganggap surat itu lelucon dan tidak mempedulikannya sama sekali. Meskipun, selama ratusan tahun, Elemental Fire City memiliki cuaca yang cerah dan damai. Apakah ada gejolak besar? Seseorang bahkan tidak perlu menyebutkan Akademi Bintang Ungu. Jika aku tahu sebelum aku segera menulis surat ini, aku akan menggunakan nama Muklen. Maka mungkin, orang-orang dari Akademi Bintang Ungu akan mengambil tindakan. Petik 2. Suyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sejujurnya, apakah itu kota api elemental atau Akademi Bintang Ungu, dia tidak terlalu peduli dengan keberadaan mereka. Dia khawatir tentang keselamatan King Er. Dia ingin membujuk King Er untuk meninggalkan keluarga Su. Tetapi karena kali ini dia pergi atas nama keluarga Su, akan ada akibat serius jika dia pergi begitu saja. Oleh karena itu, ini adalah satu-satunya cara pasti untuk mencegah kemungkinan hasil ini terjadi. Setelah memikirkannya lebih lama, Suyun segera mulai mencari siswa Akademi Bintang Ungu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. 3 hari kemudian, seperti yang telah diperhitungkan, dia tepat pada waktunya untuk kedatangan Mu Feng. Setelah Mu Feng tiba, dia langsung menuju ruang diskusi. Dia tidak punya waktu untuk mencari Suyun. Selain itu, Mu Feng datang ke sini untuk memenuhi peringatannya, tapi Suyun masih takut tidak akan ada hasil. Tetap saja, Suyun memutuskan untuk membuat beberapa persiapan. Jika dia memutuskan untuk membawanya pergi, dia harus membuat kerusuhan. King Er harus segera melarikan diri dan keluarga Su tidak akan menyalahkan siapapun. Setelah dia menyelesaikan pemikiran ini, Suyun segera menuju langsung ke pasar Elemental Fire City. Dia tidak punya banyak uang untuknya. Jadi Suyun hanya bisa membeli beberapa bahan dan menggunakan tungku kristal musim semi untuk memperbaiki beberapa bahan sehingga dia membuat beberapa pil budidaya khusus yang berasal dari Blossom Heart Valley. Siswa akademi memiliki banyak uang dan permintaan obat kultivasi sangat tinggi. Beberapa pil kultivasi dapat dengan mudah ditukar dengan 2.000 koin roh. Memegang koin rohnya, dia pergi ke rumah lelang bintang surga Elemental Fire City. Setelah kira-kira setengah jam, Suyun keluar dari rumah lelang dengan sekumpulan organ dan darah binatang. Akibatnya, dia harus memilih lokasi yang tidak terlalu jauh dari ruang diskusi. Karena itu, dia masih bisa menyelinap ke Akademi Bintang Ungu. Ada banyak pengunjung untuk Akademi Bintang Ungu. Banyak jenis orang datang ke sini untuk belajar. Beberapa siswa yang bukan dari keluarga kaya masih bisa menyewa kamar di luar akademi. Meskipun demikian, seseorang dapat membayar sedikit uang untuk mendapatkan band roh yang memungkinkan mereka untuk mengunjungi akademi untuk sementara. Tentu saja, waktunya terbatas dan siswa yang memeriksa siswa di gerbang akan memastikan dengan paksa jika orang-orang itu tidak pergi. Meskipun demikian, siapapun bisa mendapatkan band dan selama mereka pergi tepat waktu, itu sederhana. Jika seseorang lembur, akan ada pemberitahuan yang menuduh pelakunya mencoba mencuri properti. Sistem keamanan publik akademi akan menangani situasi dan akan menyampaikan semua informasi yang diperlukan ke Elemental Fire City, yang juga akan mengirimkan patroli. Karena itu, tidak ada yang berani menahan kelompok roh sewaan untuk waktu yang lama. Setelah menghabiskan 100 koin roh, Suyun menyewa band roh. Ada kerangka waktu 4 jam. Dengan band semangatnya, dia melenggang ke Akademi Bintang Ungu. Di akademi besar, orang bisa melihat banyak gaun cerah yang dikenakan oleh siswa perempuan cantik. Udara dipenuhi dengan atmosfer spiritual misterius, yang tidak dapat ditemukan oleh Suyun asalnya. Meskipun demikian, itu tidak tipis, tetapi sangat kaya dan dalam. Dilengkapi dengan pakaian master pedang hitam dan topeng besi, Suyun memang tampak sangat mencolok, tetapi tidak menarik banyak perhatian. Lagi pula, ada banyak individu misterius yang tinggal di dalam akademi. Meskipun banyak area Akademi Bintang Ungu dapat diakses, masih banyak area yang tidak selalu terbuka untuk para siswa. Misalnya, Elite Martial Grounds, yang merupakan area latihan elit yang ditunggu-tunggu oleh banyak siswa akademi untuk dibuka kembali agar mereka bisa berlatih di sana. Seperti pusat diskusi penelitian lanjutan, kedua tempat itu ditutup sementara. Belum lagi para mahasiswa, sebagian besar dosen tidak diperbolehkan masuk. Suyun berputar-putar sebentar sebelum menemukan paviliun di dalam taman bagian dalam. Setelah mengalami disorientasi dari akademi, dia berjalan ke depan menuju sekelompok siswa perempuan yang dihiasi dengan seragam akademi putih bersih untuk menanyakan arah. Bolehkah aku bertanya kepada kakak perempuan murid senior?
Ke arah mana tempat latihan itu? Dengan perawakan tinggi Suyun, ditambah dengan banyak waktu berkultivasi dan berlatih, makan makanan bergizi, dia memiliki tubuh yang sangat kencang. Kulitnya berwarna gandum dan matanya menunjukkan tatapan yang cerah dan tajam. Meski topengnya menutupi separuh wajahnya, namun terlihat jelas bahwa dia tampan. Dilengkapi dengan pakaian Blade Master, dia terlihat sangat ramah. Beberapa mata wanita itu bersinar saat rona merah muncul di pipi mereka, membuat mereka tampak sangat malu. Dua siswa perempuan pemberani mulai tertawa sekaligus pada situasi. Di antara kelompok itu, seorang wanita menunjuk ke arah yang benar tanpa ragu sedikitpun. Suyun dengan cepat mengucapkan terima kasih dan dengan cepat pergi ke arah itu. Hei, siapa pria ini? Apakah itu murid baru? Bagaimana aku tidak mengenali pria tampan dan berbakat ini? Petik 2. Gadis bodoh, bukankah seharusnya kamu tahu untuk tidak menyukai sembarang orang? Tapi di sana, ada beberapa komentar kecil yang mengecam, yang segera diikuti dengan tawa ringan. Di akademi terkemuka seperti itu, memang ditekankan bahwa yang terkuat, mengikuti survival of the fittest akan berhasil. Namun, semua ini bersifat sementara. Kekejaman sekte, biasanya cukup untuk menghadapi krisis. Adapun hari-hari damai akademi, ketika krisis pecah, mereka tidak akan bisa melakukan perlawanan apapun. Saat dia mendekati tempat latihan, sudah ada banyak orang dengan wajah jelek. Lagi pula, tempat latihan sudah ditutup, yang mencegah setiap anggota akademi untuk masuk. Tapi tujuan Suyun bukanlah tempat latihan. Dia berjalan beberapa langkah di sekitar alun-alun untuk memverifikasi lokasi persiapannya, hutan kecil tepat di samping tempat latihan. Tetapi, saat dia memasuki hutan, dia merasa ada yang tidak beres. Hutan itu sangat sunyi. Tidak ada orang lain yang terlihat, tetapi Suyun merasa ada sesuatu yang mengintai di bayang-bayang dan mengawasinya. Dia tenggelam dalam pikirannya saat dia dengan hati-hati berjalan melewati hutan. Meski begitu, dia tetap waspada. Jadi ini dia. Tidak beberapa saat kemudian, itu adalah malam awal dari pertukaran seni bela diri. Ada perwakilan yang datang dari setiap tempat di benua itu. Mereka semua berkumpul di kota ini. Di seberang hutan ada barisan yang akan memperingatkan orang-orang akan bahaya. Suyun hanya takut hari-hari damai akan menyebabkan beberapa ahli yang tersisa di Akademi Bintang Ungu. Tidak heran dekan Akademi acuh tak acuh ketika dia melihat isi surat itu. Bahkan jika dekan percaya tentang isi surat itu, dia sudah percaya bahwa dia telah melakukan semua yang dia bisa. Meskipun ini benar, Suyun masih sangat khawatir. Bahkan jika Arai bekerja, itu jelas tidak cukup. Suyun menghentikan pikirannya dan kembali bekerja. Dia harus membuat beberapa persiapan lagi. Bab 73 Master Narkoba Terlarang. Dengan tulang naga iblis sebagai dasar dari susunan formasi, itu melepaskan energi iblis gelap dari binatang naga iblis. Dengan bola mata dari Tri Ibis sebagai inti dari susunan formasi. Fondasi dari susunan formasi berfungsi sebagai pemimpin dan inti dari susunan formasi sebagai inti. Menggunakan darah Black Moon Beast menggambar kanvas susunan formasi. Saat menggambar susunan formasi, jika digambar lebih hati-hati, itu akan memungkinkan langkah penelusuran garis nanti menjadi sedikit lebih mudah. Ada banyak teknik mistis dalam pikiran Suyun. Saat menggambar susunan formasi, jika digambar lebih hati-hati, itu akan memungkinkan langkah penelusuran garis nanti menjadi sedikit lebih mudah. Ada banyak teknik mistis dalam pikiran Suyun. Adapun yang paling sederhana namun juga paling kuat, mereka adalah susunan iblis dalam jumlah besar yang dia pelajari dari sekte iblis. Untuk membangun arai iblis, seseorang membutuhkan bahan yang mengandung atribut iblis dan energi iblis. Namun, di pasar, material yang dijual biasanya hanya mengandung sedikit energi iblis dan diklasifikasikan sebagai material iblis kelas bawah. Itu karena mereka yang memiliki energi iblis dalam jumlah besar dan kuat lebih mudah mempengaruhi pikiran seseorang dan diklasifikasikan sebagai bahan terlarang. Karena itu, material iblis kelas atas tidak dapat diedarkan di pasar. Dengan demikian, jumlah barang yang bisa dibeli dari pasar menjadi terbatas. Tentu saja, pasar gelap adalah pengecualian. Kali ini, Suyun tidak perlu menyiapkan arah iblis yang sangat kuat karena dia hanya berencana untuk membawa orang keluar. Suyun tidak memiliki niat untuk menyelesaikan pergolakan yang akan datang ini. Juga, itu tidak seperti saat dia bertarung melawan sekte bertekad angkuh.
itu jauh lebih sulit. TL, aku masih dalam proses membaca LSG. Aku tidak tahu apakah dia telah bertarung dengan sekte bertekad angkuh, atau apakah ini lelucon oleh penulisnya. Maaf teman-teman, aku akan memperbaikinya setelah aku menyusul. Jadi, dia hanya perlu menyiapkan arai iblis yang relatif umum dari sekte iblis, arai pewarna darah. Lokasi di mana dia memilih untuk mengatur susunan agak jauh dari Academy Plaza. Suyun juga telah mengamati sekeliling. Dia menemukan bahwa selain siswa sesekali yang lewat di sini, tidak ada orang lain yang akan datang. Ketika para siswa melihat Suyun menyiapkan susunan formasi di sini, mereka hanya mengira bahwa dia adalah seorang siswa dari Departemen Formasi Arai yang berlatih di sini dan tidak repot-repot menanyakan apapun kepadanya. Setelah 6 jam, matahari perlahan-lahan terbenam. Langit telah menjadi gelap. Baru saat itulah Suyun berdiri dengan keringat di sekujur kepalanya. Arai formasi besar hanya kekurangan bahan akhir untuk mengaktifkannya. Apa yang harus dilakukan Suyun saat ini adalah menyembunyikan susunan formasi dan kemudian menunggu kedatangan hari itu. Suyun memperoleh kain layar dan menggunakannya untuk menutupi susunan formasi. Dia kemudian meletakkan beberapa batu di atasnya untuk menahannya. Kualitas dasar siswa Akademi Bintang Ungu semuanya cukup bagus. Ketika mereka melihat kain layar dan bebatuan di suatu tempat, mereka tahu bahwa itu adalah susunan formasi yang belum selesai. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan mengangkat kain layar dan mengacaukan susunan formasi. Dengan semua yang ada di tempatnya, Suyun meninggalkan akademi dan mengembalikan plat akademi. Langkah selanjutnya adalah menunggu. Suyun menarik napas. Dia perlahan berkeliaran di pusat kota dan berjalan menuju kedai minuman. Dia tidak tahu apakah King Air dan mereka telah tiba. Setelah menghitung waktu, dia berpikir bahwa mereka seharusnya sudah tiba di Elemental Fire City sekarang. Saat dia merenungkan dalam hatinya, dia tiba-tiba menemukan beberapa siluet yang dikenalnya di hadapannya. Sekelompok pria dan wanita mengenakan pakaian cantik sedang berjalan bersama. Mereka berjalan menuju Suyun. Pria dan wanita ini berbicara dan tertawa. Mereka mengobrol satu sama lain tentang sesuatu. Di kedua sisi pria dan wanita ini adalah penjaga dengan baju besi seragam dan bilah permata berwarna cian. Total ada 4 individu. Dan di keempat pinggang mereka ada plat judul berwarna giok. Di sana terukir satu kata di plat judul. Su, mereka berasal dari keluarga Su. Benar-benar berbicara tentang iblis. Suyun diam-diam melihat ke arah sekelompok orang yang berjalan ke arahnya. Mereka semua adalah individu dari sekte dalam dan rumah utama. Beberapa orang dari sekte dalam berkumpul di sekitar tuan muda berkulit putih, kurus dan tampak lemah dan tertawa ketika mereka berbicara. Namun, tuan muda ini sama sekali tidak memperhatikan mereka. Dia terus mencoba berbicara dengan gadis berpakaian Blade Master berwarna putih salju yang memegang pedang bersulam. Gadis itu luar biasa cantik. Meskipun dia tidak memakai riasan, dia masih cantik alami. Fitur wajahnya sangat indah. Terutama sepasang matanya yang cerah, indah dan tajam. Mereka sangat bersemangat seperti bintang. Mereka memiliki semacam kemampuan untuk menyebabkan seseorang tenggelam ke dalamnya dan sulit untuk membebaskan diri. Orang yang lewat itu semua melirik sekilas. Tidak peduli seberapa keras tuan muda berkulit putih dan kurus itu mencoba menjilat gadis itu, dia terus mengabaikannya dan berjalan dengan urusannya sendiri. Suyun berdiri di tempatnya dan tidak bergerak. Saat mereka mendekat, dia berhasil mendengar apa yang dikatakan tuan muda berkulit putih, kurus dan lemah itu tanpa henti. King Air, itu benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Toko itu pasti scam. Ini tidak ada hubungannya denganku. Betul sekali. Nona King Air, itu pasti karena penjaga toko itu melihat Nona King Air cantik seperti Dewi sehingga dia menaruh obat di minumanmu. Untungnya Nona King Air peka dan tidak meminumnya, jika tidak, konsekuensinya akan sangat parah. Tuan muda Huoyu, kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Kamu harus segera melaporkan hal ini kepada penguasa kota Elemental Fire City dan minta dia menyelidiki masalah ini untuk mendapatkan keadilan bagi Nona King Air. Betul sekali, kita harus mendapatkan keadilan untuk Nona King Air. Para pria dan wanita muda di samping Su Huoyu semuanya menyuarakan pendapat mereka. Meskipun dia tidak banyak mendengar, tetapi Suyun sudah memiliki gambaran umum tentang apa yang terjadi. Sebelumnya, Su King Air sedang makan bersama orang-orang dari keluarga Su di sebuah restoran.
Hasilnya adalah Su King Er yang perseptif menemukan bahwa minumannya telah dibius. Dia segera meninggalkan tempat itu. Penjaga toko membius minuman itu karena menyukai pesona Su King Er. Siapa yang akan mempercayai spekulasi tingkat rendah dan kekanak-kanakan seperti itu? Bahkan, semua orang tahu siapa yang membius minuman itu. Namun, semua klan Su ini semua berada di pihak Su Huoyu dan mencoba memberikan alasan untuknya. Su Huoyu, sebagai putra patriark keluarga Su, memiliki status yang sangat tinggi. Jika seseorang berhasil menjalin hubungan dengannya, maka akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk melakukan apapun di keluarga Su. Su King Er tahu tentang ini dengan sangat baik. Namun, dia tidak mengeksposnya. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya tentang masalah ini. Dengan kepala tertunduk, Su King Er terus berjalan. Namun, jejak dingin ada di matanya. Dia telah bertahan sepanjang waktu. Dia juga telah berjaga-jaga sepanjang waktu. Namun, dia tidak tahu berapa lama lagi hari-hari seperti ini akan berlanjut. Tiba-tiba, perasaan tajam Su King Er merasakan tatapan mencengangkan yang telah tertuju padanya sepanjang waktu. Dia buru-buru menyandarkan kepalanya ke samping. Dia melihat bahwa di sudut jalan yang gelap adalah seorang pria yang mengenakan pakaian master pedang hitam pekat dan topeng besi yang retak. Pria ini diam-diam menatapnya. Siapa dia? Kenapa dia merasa familiar seperti ini? Su King Er bingung. King Er, ada apa? Su Huoyu di sampingnya bertanya dengan bingung. Bukan apa-apa, Tuan Muda Huoyu. Su King Er berkata dengan acuh tak acuh dengan kepala tertunduk. Su Huoyu benar-benar bingung. Dia melihat ke arah lokasi tempat Su King Er melihat sebelumnya. Dia juga melihat pria bertopeng besi itu. Segera, kulitnya telah tenggelam. Dia membungkuk dan berkata, omong kosong macam apa kamu? Menahan mata sialan kamu. Jika kamu berani melihat ke sini lagi, tuan muda ini pasti akan menggali bola mata itu. Petik 2. Pria bertopeng besi itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya perlahan mundur ke dalam kegelapan. Cih, bajingan itu benar-benar pergi begitu saja. Petik 2. Su Huoyu tersenyum meremehkan. Orang-orang di sampingnya mulai tertawa terbahak-bahak. Tuan muda Huoyu benar-benar memiliki keagungan yang tak tertandingi. Dengan teriakan santai, kamu telah membuat pria itu menyerah dan pergi dengan malu. Luar biasa, luar biasa, itu hanya sosok. Su Huoyu menikmati sanjungan. Dia menjawab dengan puas. Kelompok orang ini perlahan berjalan menuju Akademi Bintang Ungu. Sebelumnya hari ini, mereka sudah tiba di jamuan makan yang disiapkan oleh Akademi Bintang Ungu. Namun, Su Huoyu bersikeras pergi keluar untuk makan. Su King Er merasakan kecurigaan dari tindakannya dan dengan demikian memiliki gagasan tentang apa yang dia rencanakan. Kota api elemental malam itu ramai dengan kebisingan dan aktivitas yang luar biasa. Mayoritas siswa Akademi Bintang Ungu akan keluar untuk berjalan-jalan di pasar malam setelah pelatihan sepanjang hari. Beberapa dari mereka hanya berjalan-jalan untuk bersenang-senang dan mencari lawan jenis yang menarik. Adapun beberapa yang lain, mereka keluar untuk membeli obat-obatan, pelet, dan bahan yang diperlukan untuk besok. Itu adalah arus orang yang datang dan pergi tanpa akhir. Su Yun diam-diam menyembunyikan dirinya di sudut saat dia melihat Su Huoyu dan mereka berjalan menuju ke arah Akademi Bintang Ungu. Tatapannya sedingin es. Setelah dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, dia mengeluarkan pena dan menulis beberapa kata. Dia kemudian melanjutkan berjalan menuju Su Huoyu itu. Kamu lagi? Melihat Su Yun berjalan ke arahnya, Su Huoyu sedikit terkejut. Cepat enyahlah. Jangan menghalangi jalan tuan muda kita. Orang lain berteriak padanya. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi kebencian dan jijik. Namun, Su Yun tidak menurut. Sebagai gantinya, dia langsung berjalan melewati Su Huoyu dan dengan cepat meletakkan secarik kertas yang dia tulis sebelumnya ke tangan Su Huoyu. Baca sendiri. Suara serak dan rendah mendarat di telinga Su Huoyu. Su Huoyu terkejut. Dia berbalik untuk melihat tetapi menemukan bahwa pria itu sebelumnya telah menghilang. Pria yang aneh. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Su Yun telah menyelipkan secarik kertas ke tangan Su Huoyu dan bahkan berbisik ke telinganya. Melihat Su Yun tiba-tiba pergi, mereka semua bingung. Tuan muda, ada apa? Apa yang pria itu coba lakukan? Orang-orang di samping Su Huoyu bertanya. Aku tidak tahu.
Su Huoyu memiliki ekspresi keraguan. Dia melirik secari kertas di tangannya. Dia berhasil samar-samar melihat beberapa kata. Segera setelah itu, dia buru-buru menjepit kertas itu dengan erat. Su King Er melirik Su Huoyu karena bingung. Dia tidak mengatakan apa-apa dan kemudian terus berjalan menuju Akademi Bintang Ungu. Setelah berjalan beberapa waktu, semua orang mulai mengobrol dan tertawa lagi. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Su Huoyu diam-diam membuka segumpal kertas di tangannya. Dia hati-hati melihat kata-kata yang tertulis di atasnya. Setelah melihat kata-kata itu, Su Huoyu terkejut. Setelah dia memutar matanya, dia berhenti bergerak. Semua orang terkejut. Mereka semua menoleh padanya. Itu, semuanya, kalian semua bisa kembali ke akademi dulu. Tiba-tiba aku teringat bahwa aku masih memiliki seorang teman lama di Elemental Fire City yang lupa aku kunjungi. Kalian semua bisa kembali dulu, aku akan kembali nanti. Teman, Su King Er sedikit mengernyit. Mengapa kita belum pernah mendengar Tuan Muda Huoyu menyebutkan hal ini sebelumnya? Aku sudah lupa, kata Su Huoyu sambil tertawa keras. Su King Er menunduk dan merenung sejenak. Sedikit kewaspadaan melintas di matanya. Dia tidak lagi bertanya. Dia hanya mengangguk dan kemudian terus berjalan menuju Akademi Bintang Ungu. Liu He, Xiao Feng, kalian berdua bisa mengikutiku. Oh, ya, Tuan Muda. Dengan demikian, kelompok kecil orang ini dipisahkan menjadi dua kelompok. Satu kelompok berjalan menuju Akademi Bintang Ungu, sedangkan kelompok lainnya berjalan menuju pinggiran kota api elemental. Malam turun. Tidak ada cahaya di luar kota. Itu adalah kegelapan pekat dan tampak sangat eksentrik dan aneh. Jumlah orang yang meninggalkan kota pada malam hari sangat sedikit. Dua orang, Su Liuhe dan Su Xiaofeng, yang mengikuti Su Huoyu mulai merasa sedikit takut. Tuan Muda, kenapa temanmu tinggal di luar kota? Su Xiaofeng yang berpakaian elegan dan tanpa banyak pakaian menggigil sambil memegangi tubuhnya. Kamu sampah, kultivasi spiritual kamu sangat rendah. Kamu bahkan tidak bisa menahan angin dingin yang paling mendasar. Petik 2. Su Huoyu memarahi. Bos, kamu tidak tahu tentang itu. Dilaporkan bahwa akan ada Heart Chilling Wind malam ini. Angin bertiup dari pegunungan Heart Chilling. Tidak mungkin bagi seseorang untuk menahan mereka hanya dengan kiroh yang mendalam. Petik 2. Su Xiaofeng mengeluh. Su Huoyu menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengerti sama sekali. Namun, dia juga merasa agak kedinginan. Ini seharusnya tempatnya. Su Huoyu berhenti di depan sebidang kecil tanah kosong di depan Elemental Fire City. Su Xiaofeng dan Su Liuhe sama-sama bingung. Tuan Muda, mengapa kami datang ke sini? Tolong jangan beritahu kami bahwa temanmu ada di sini. Hahaha, teman terkutuk macam apa yang kamu bicarakan? Ayahmu di sini tidak punya teman di sini. Su Huoyu mulai tertawa terbahak-bahak. Ah, lihat ini. Su Huoyu mengeluarkan secari kertas yang sebelumnya dia hancurkan menjadi gumpalan. Dia membuka kertas itu. Su Xiaofeng dan Su Liuhe membuka mata lebar-lebar dan, dengan bantuan cahaya redup, berhasil melihat dengan jelas kata-kata yang tertulis di kertas. Tuan obat terlarang, jika kamu membutuhkan obat terlarang, maka tolong tunggu aku di lokasi 1 mil jauhnya dari gerbang selatan kota api elemental. Terlambat tidak bisa diterima. Pro, Master Narkoba terlarang, mereka berdua benar-benar terkejut. Mungkinkah? Itu pasti. Kami beruntung. Siapa yang mengira bahwa kita benar-benar berhasil bertemu dengan Master Obat Terlarang yang secara diam-diam menjual obat-obatan terlarang? Petik 2. Mata Su Huoyu agak kabur. Pelacur terkutuk itu Su King Er memiliki kecakapan bela diri tingkat tinggi. Dia mampu mengendus afrodisiak biasa segera. Hanya obat terlarang yang bisa masuk ke mulutnya tanpa dia sadari. Hei, jalang itu suka bertingkah mulia dan berbudi luhur. Nanti, setelah ayahmu di sini membeli obat terlarang, aku akan menyuruhnya meminumnya malam ini, maka, aku bisa memainkannya sesuka aku malam ini. Mari kita lihat bagaimana jalang itu akan bertindak mulia dan berbudi luhur lagi. Petik 2. Hehe, jadi ini yang ada di benak Tuan Muda. Bos benar-benar brilian. Kedua anak buahnya tertawa. Mereka berdua menantikan Su Huoyu mendapatkan Su King Er dan mungkin bisa mendapatkan sisa makanannya. Taca. Pada saat ini, suara langkah kaki ringan terdengar. Kemudian, sesosok berjalan keluar dari bayang-bayang ke samping. Su Huoyu menoleh.
Segera, matanya bersinar. Hai, dia di sini. Bab 74 Persediaan barang aku sangat berlimpah. Aku memiliki semua yang kamu butuhkan, 2/5. Orang yang telah tiba memiliki sarung pedang hitam pekat yang ramping di punggungnya dan mengenakan pakaian yang benar-benar hitam. Dia mengenakan topeng besi retak di wajahnya dan memiliki rambut hitam yang turun ke bahunya. Dagunya yang terbuka tajam seperti pisau dan matanya cerah dan penuh ekspresi. Pria ini memancarkan penampilan yang sangat tampan. Sungguh master narkoba terlarang muda. Bukankah mereka mengatakan bahwa semua master narkoba terlarang adalah orang tua yang malang? Kata Su Xiaofeng dengan suara rendah. Siapa yang peduli? Master narkoba terlarang adalah orang-orang yang hanya bisa ditemui secara kebetulan dan tidak dicari. Umumnya, bahkan jika kita ingin membeli obat terlarang, kita tidak akan dapat menemukan master obat terlarang untuk membelinya. Kami pasti tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Kalian berdua, apakah kamu membawa cukup uang? Nanti, kita akan membeli sebanyak yang kita mampu. Kata Su Huoyu setelah dia meludahkan seteguk air liur ke tanah. Bos, kita punya ini. Hehe, aku benar-benar ingin melihat penampilan perempuan Jalang Suking Air itu setelah kita menggunakan semua obat terlarang padanya. Kami pasti akan melihatnya. Nanti, bos kamu di sini akan mengambil token pertama. Jika aku memiliki sisa, aku akan menghadiahkannya kepada kalian berdua. Petik 2. Setelah mendengar ini, mereka berdua sangat gembira. Mereka segera berkata, terima kasih bos, terima kasih bos. Su Huoyu mengangguk. Dia kemudian berjalan ke arah pria itu. Ketika dia tiba di hadapan pria itu, dia langsung masuk ke topik utama. Dia membuka mulutnya dan berteriak. Hei, kamu master narkoba terlarang, kan? Obat apa yang kamu punya? Semua rebusan bergizi, pelet ereksi emas selamanya, rebusan malam dengan 10 wanita, salep keganasan harimau vitalitas naga, bedak wanita cantik melembabkan, persediaan barang aku sangat memadai. Aku memiliki semua yang kamu butuhkan selama kamu memiliki cukup banyak hal yang aku inginkan dari kamu. Kata pria dengan topeng retak dengan suara rendah. Setelah mendengar itu, mata Su Huoyu mulai bersinar. Ekspresi gembiranya benar-benar terlihat di wajahnya. Dia berkata, berulang kali, bagus, bagus. Aku mengambil semua itu. Aku akan membawa mereka semua. Uang bukan masalah. Aku akan mengambil semuanya. Sepakat. Pria bertopeng retak itu mengangguk. Uang dulu, barang sesudahnya. Petik 2. Su Huoyu berteriak lugas. Mengerti. Su Xiaofeng tertawa dengan suara hehe dan berlari untuk menyerahkan uang itu. Pria bertopeng besi itu mengerutkan kening dalam hatinya. Namun, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Pemeriksaan roh dengan nilai 70.000 koin roh diserahkan. Tanpa mengedipkan mata, pria bertopeng besi itu menerima spirit check. Tuan yang hebat, bagaimana dengan barangnya? Su Huoyu menjadi sedikit tidak sabar. Dapatkan sekarang. Saat pria bertopeng besi mengatakan itu dengan suara rendah, tangannya perlahan pindah ke cincin penyimpanannya. Su Huoyu dan dua lainnya dengan cemas memperhatikan tangan Su Yun. Mereka semua sangat tidak sabar dan dipenuhi rasa haus. Tiba-tiba, Su Huoyu sepertinya menyadari sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Su Yun dengan bingung. Sekarang aku memikirkannya, bagaimana kamu menyadari bahwa aku membutuhkan obat-obatan ini? Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, Su Xiaofeng dan Su Liuhe sama-sama terkejut. Diperingatkan, tatapan mereka tertuju pada Su Yun. Namun, pada saat berikutnya, tangan yang berada di dalam cincin penyimpanan tiba-tiba bergerak. Itu bergerak menuju sarung pedang di belakangnya. Pedang yang menyilaukan dengan yang sangat besar dikeluarkan. Dengan kecepatan secepat kilat, itu ditebas ke arah kepala Su Xiaofeng dan Su Liuhe. Puci, keduanya tidak dapat menjaga tepat waktu. Ki roh mereka yang dalam tidak dapat bereaksi tepat waktu bahkan untuk digunakan. Dalam sekejap, tenggorokan mereka disayat. Keduanya langsung jatuh ke tanah dan mati. Darah mewarnai tanah menjadi merah. Su Huoyu tercengang. Tuan yang hebat, kamu. Namun, pada saat ini, Tuan besar yang mengenakan topeng besi retak itu mulai bergegas menuju Su Huoyu dengan pedangnya yang berlumuran darah. Aura pembunuhnya meledak dalam sekejap. Itu seperti bendungan yang dibuka, aura pembunuh itu mulai mengalir deras. Ah,
Su Huoyu ketakutan setengah mati. Dalam kepanikan, dia mulai bergerak mundur dan kemudian mulai berlari dengan panik. Astaga! Pada saat ini, pedang tajam terbang. Itu langsung menebas bahu Su Huoyu dan menjatuhkannya ke tanah. Dalam kesakitan yang luar biasa, Su Huoyu jatuh ke tanah. Dia segera bangkit kembali. Namun, rasa sakit dari bahunya sangat menyakitkan sehingga dia mulai menggertakkan giginya. Siapa sebenarnya kamu? Su Huoyu menahan rasa sakit yang tajam dan berteriak dengan suara keras. Perampok, kata pria bertopeng besi dengan acuh tak acuh. Perampok, perampok, apakah kamu memberitahu aku bahwa kamu telah melakukan semua ini untuk merampok uang aku? Menurutmu untuk apa lagi? Kata pria bertopeng besi itu. Dia akan bergegas untuk membunuh Su Huoyu lagi. Seandainya itu bukan perampokan, Su Huoyu pasti akan membiarkan imajinasinya menjadi liar. Melihat ini, wajah Su Huoyu sekali lagi menjadi sangat khawatir dan ketakutan. Namun, pada saat ini, ketakutan tidak akan membantunya sama sekali. Pada saat ini, mempertaruhkan nyawanya pada harapan terakhir, dia mengeluarkan harta karun penyelamat yang diberikan ayahnya dari cincin penyimpanan di tangannya dan melemparkannya ke arah Su Yun. Sebuah mutiara seukuran bola mata diberikan oleh Su Huoyu kepada pria bertopeng besi itu. Mutiara itu berwarna hitam pekat. Namun, saat terbang menuju Su Yun, itu berkedip dengan lampu hijau yang aneh. Berkedip-kedip di malam hari, muncul bola mata dari binatang iblis. Pria bertopeng besi itu terkejut. Dia segera menghindari mutiara yang masuk. Mutiara itu mendarat di tanah. Bang 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 bang, suara ledakan suksesi terdengar. Ledakan itu benar-benar menelan pria bertopeng besi itu. Aura kehancuran memenuhi udara. Batu-batu di sekitarnya semuanya telah dihancurkan menjadi bubuk. Gulma telah benar-benar kering. Melihat ini, Su Huoyu menunjukkan ekspresi gembira. Dia segera mulai berlari menuju pusat ledakan. Namun, dia melihat bahwa sesosok telah bergegas keluar dari pusat ledakan dan bergegas ke arahnya. Meski sempat lolos dari ledakan, namun ternyata pria ini juga pernah mengalami luka-luka. Gerakannya sudah tidak semulus dan lancar seperti sebelumnya. Melihat bahwa harta itu mampu menyelamatkan hidupnya, bagaimana mungkin Su Huoyu ragu-ragu lagi? Dia segera memasukkan tangannya kembali ke dalam cincin penyimpanan. Sebuah gulungan muncul. Namun, gulungan ini bukanlah senjata ofensif. Sebaliknya, itu adalah gulungan yang memungkinkan seseorang untuk dengan cepat memulihkan kiroh mereka yang dalam waktu singkat. Dia mengatupkan giginya dan mencubit gulungan itu. Dia kemudian berbalik dan mulai melarikan diri. Dia mengeluarkan senjata ramping yang tampak seperti katana yang ditarik keluar. Menyalurkan ki spiritual ke seluruh tubuhnya, dia berbalik dan mulai melawan pria bertopeng besi yang masuk sambil masih dengan cepat melarikan diri. Namun, karena dia terlalu panik, serangannya selalu berakhir dengan tikungan atau sudut yang aneh. Tak satu pun dari serangan itu mampu melakukan banyak kerusakan. Pria bertopeng besi juga tidak kekurangan. Dia sekali lagi melemparkan pedangnya. Seperti kilat, pedang itu terbang ke arah Su Huoyu. Mata Su Huoyu dipenuhi ketakutan. Dia buru-buru menghindari pedang yang masuk. Namun, penghindarannya agak terlambat. Puci, kaki Su Huoyu menerima pedang. Darah menyembur keluar dari kakinya. Terhuyung-huyung, dia jatuh ke tanah. Dia tidak lagi bisa lari untuk melarikan diri. Melihat ini, pria bertopeng besi dengan cepat bergegas. Dia mengangkat pedang naga terukir di tangannya dan langsung menusukkannya ke jantung Su Huoyu. Gerakannya sangat cepat. Itu sangat sengit dan menentukan. Tidak ada sedikit pun keraguan-raguan dalam gerakannya. Tidak ada niat siksaan di balik serangannya. Begitu banyak sehingga dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya punya satu tujuan. Membunuh lawannya. Astaga! Tepat pada saat tombak pedang ditusukkan ke arah Su Huoyu, cahaya putih tiba-tiba memancar dari seluruh tubuh Su Huoyu. Setelah itu, dia langsung menghilang. Teknik teleportasi fragmentasi Faet. Pria bertopeng besi itu terkejut. Ini adalah teknik mendalam penyelamatan nyawa tingkat yang sangat tinggi. Su Huoyu tidak mungkin bisa mengetahui teknik mendalam ini. Lebih jauh lagi, baginya untuk menggunakan teknik ini begitu cepat, kemungkinan besar dia telah menggunakan gulungan yang berisi teknik teleportasi fragmen kekosongan. Bagaimana mungkin orang biasa memiliki harta karun seperti itu?
Seperti yang diharapkan dari putra patriark keluarga Su, sekarang hanya dia yang memiliki banyak harta, masing-masing dan setiap harta itu luar biasa. Pria bertopeng besi itu menatap Su Huoyu yang telah dikirim ke jarak 100 meter oleh teknik teleportasi fragmen fire. Dia punuk di dalam hatinya dan sekali lagi mengacungkan pedang tajam di tangannya. Pedang tajam itu terbang di udara. Ditutupi dengan aura tajam, itu ganas seperti naga yang melintasi lautan. Pasir dan batu di tanah semuanya terhempas oleh aura yang terkandung di dalam pedang. Itu seperti panah api horizontal yang melonjak. Kaki Su Huoyu terluka dan tidak bisa lagi berlari. Melihat pedang yang masuk, dia sudah sangat ketakutan sehingga dia menjadi pucat pasi dan celananya beruap dan lembab. Dia tidak memiliki metode lain untuk melawan lagi. Tepat pada saat ini, berhenti. Suara menderu meledak dari Elemental Fire City. Kemudian, aura penindasan yang sangat menakutkan dan menyesakkan menyerbu ke lokasi ini. Itu menabrak pedang yang terbang cepat itu. Mendering. Pedang terbang mengeluarkan suara yang sangat tajam. Auranya terhanyut. Pedang itu berputar beberapa kali di udara dan kemudian mendarat di tanah dengan goyah. Melihat ini, ekspresi pria besi itu menjadi dingin. Dia segera menoleh. Dia melihat bahwa sejumlah besar penjaga telah bergegas keluar dari pintu masuk Elemental Fire City. Seorang pria parubaya berjanggut mengenakan gaun giok berwarna dan bersulam yang megah saat ini terbang ke arah sini. Seorang ahli. Hati pria bertopeng besi itu menegang. Dia segera memulai pure Divine Spirit Ki-nya dan mendapatkan kembali pedang naga terukirnya yang jatuh ke tanah. Dia kemudian dengan cepat mundur dan mulai berlari ke belakang. Zuran, pimpin skuadron untuk mengejarnya. Petik 2. Pria berjanggut itu berteriak keras. Ya, Tuan Kota. Kapten penjaga Zuran menjawab. Dia kemudian mulai mengejar pria bertopeng besi itu. Adapun penguasa kota berjanggut, Zhou Zibu, dia mulai berjalan cepat menuju Su Huoyu. Melihat Su Huoyu yang masih gemetaran di tanah dengan celana basah, alis penguasa kota itu menyatu menjadi satu garis. Stabilkan kondisinya dulu. Zhou Zibu berteriak. Ya, seorang penjaga bergegas untuk mengobati luka Su Huoyu. Karang atribut air yang padat dan dingin kiroh yang dalam mulai melayang di atas luka. Luka segera berhenti berdarah. Wajah terdistorsi Su Huoyu akhirnya mulai mereda. Terima kasih Gubernur Kota yang mulia karena telah menyelamatkan aku. Su Huoyu menghirup udara dan kemudian berkata dengan lemah. Zhou Zibu mengangguk. Dia melirik plat judul di pinggang Su Huoyu dan kemudian berkata, apakah kamu dari keluarga Su dari distrik rahasia yang menjalin? Ayahku adalah patriark keluarga Su, Su Lixiong. Su Huoyu segera berkata. Mendengar ini, Zhou Zibu mulai mengerutkan kening. Tidak pernah aku harapkan bahwa itu adalah tuan muda dari keluarga Su. Yang mulia, tolong tangkap orang yang telah melukaiku. Aku pasti akan meretasnya menjadi berkeping-keping. Sambil memegang selangkangannya, Su Huoyu berkata sambil menggertakkan giginya. Aku, penguasa kota, sedang berpatroli malam hari di Elemental Fire City dan kebetulan menghadap gerbang selatan dan mendengar banyak ledakan datang dari gerbang selatan. Aku kemudian tiba di gerbang dan penjaga di samping aku memberitahu aku bahwa kamu berasal dari keluarga Su. Aku kemudian segera melanjutkan untuk mengulurkan tangan dan menyelamatkan hidup kamu. Hanya saja, aku tidak tahu hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan pria itu. Kenapa dia ingin membunuhmu? Dan mengapa kalian berdua berkumpul di luar kota pada malam hari? Tentang ini, Su Huoyu segera tidak dapat menjawab. Bagaimana mungkin dia mengatakan kepadanya bahwa dia datang untuk membeli obat terlarang dari pria itu? Alasan mengapa obat terlarang dikenal sebagai obat terlarang adalah karena mereka secara tegas ditetapkan oleh benua untuk dilarang dan dilarang. Jika seseorang berhubungan dengan hal-hal semacam ini, dia kemungkinan akan dihukum. Setiap lokasi memiliki aturan khusus untuk hukuman. Bahkan keluarga Su tidak terkecuali. Selain itu, membeli obat terlarang juga merupakan masalah yang sangat memalukan. Aku hanya sedang berjalan-jalan di luar kota dengan kedua temanku. Aku kemudian berlari melintasi pria itu. Hasilnya adalah pria itu tiba-tiba menyerang kami karena terkejut. Dia berencana membunuh kita untuk mencuri barang-barang kita. Itulah yang terjadi. Tatapan Su Huoyu melayang kemana-mana. Zhou Zibu menatap Su Huoyu. Untuk waktu yang lama, dia tidak mengatakan apa-apa.
Wajah Su Huoyu mulai berkeringat. Namun, dia tidak berani melihat Zhou Zibo. Setelah beberapa waktu, para penjaga menemukan mayat Su Xiaofeng dan Su Liuhe. Zhou Zibo melambaikan tangannya dan menyuruh anak buahnya untuk mengurus masalah ini dan melihat Su Huoyu kembali ke kota untuk perawatan luka-lukanya. Setelah dia menyatakan untuk memperkuat penjaga di dalam kota, dia kembali ke Elemental Fire City. Ah, Yang Mulia, apakah kamu tidak akan memerintahkan penangkapan bajingan bertopeng itu? Melihat betapa lincahnya Zhou Zibo berjalan, Su Huoyu tidak mau menyerah. Dia membuka mulutnya dan bertanya, ada kebutuhan untuk penyelidikan untuk masalah ini. Aku akan mengirim anak buah aku untuk mengurus masalah ini. Tuan Muda Su, kamu harus menenangkan pikiran dan menyembuhkan luka kamu terlebih dahulu. Bukankah pertemuan pertukaran akademik Akademi Bintang Ungu akan dimulai besok? Saat para penjahat bercampur dengan orang-orang jujur di Elemental Fire City, selama beberapa hari terakhir, banyak pembunuhan dan perkelahian telah terjadi. Jika kita memerintahkan penangkapan untuk setiap orang dari mereka, bagaimana mungkin kekuatan penjaga kota di dalam Elemental Fire City cukup? Setelah dia selesai mengatakan itu, Zhou Zibo melanjutkan untuk pergi dan tidak peduli dengan Su Huoyu lagi. Mendengar apa yang dia katakan, Su Huoyu merasa sangat marah di dalam hatinya. Namun, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya mulai berharap agar Zuran yang pergi untuk menangkap pria bertopeng besi itu dapat dengan lancar menangkapnya sehingga dia dapat membayar kembali kebenciannya kepada pria bertopeng besi itu. Bab 75 Pedang Terkutuk, 3/5. Para penjaga kota api elemental hanya mengejar untuk waktu yang singkat demi penampilan sebelum menghentikan pengejaran mereka. Pria bertopeng besi, yaitu Su Yun, segera berganti pakaian dan penampilannya setelah dia membuang pengejarnya dan kemudian kembali ke Elemental Fire City. Harus dikatakan bahwa tindakannya kali ini terlalu mendadak. Dia telah mengabaikan banyak detail. Jika dia membunuh Su Huoyu dengan kedok perampokan, dia tidak hanya akan mampu mengurangi ancaman bagi Su King Er dan membiarkannya tidak terjerat oleh Su Huoyu lagi, itu juga akan memungkinkan dia untuk tidak berada dalam situasi ini. Pertemuan pertukaran akademik. Jika Su Huoyu meninggal, keluarga Su pasti harus menyelidiki masalah ini. Kalau begitu, bagaimana mungkin mereka memiliki mood untuk berpartisipasi dalam beberapa pertemuan pertukaran akademik? Meskipun Su King Er akan menerima hukuman karena ini, tetapi tanggung jawab utama Su Huoyu tidak terletak di tangannya. Dengan demikian, kematian Su Huoyu akan dapat dengan mudah membiarkannya melarikan diri dari semua yang akan terjadi. Menjelang hubungan dekat terakhirnya ini, Su Yun bersedia memberikan segalanya untuk melindunginya. Sayangnya, dia telah mengabaikan satu hal. Su Huoyu adalah putra patriark keluarga Su. Meskipun dia hanya putra ketiga, dia masih mendapatkan harta yang tak terhitung jumlahnya dari ayahnya. Selanjutnya, anggota keluarga Su lainnya, untuk mendapatkan bantuan dari patriark, juga telah memberikan harta Su Huoyu dari waktu ke waktu. Bagaimana mungkin harta yang dianugerahkan oleh patriark mungkin lebih rendah kualitasnya? Meskipun Su Yun telah menangkapnya tidak siap, tetapi pada saat krisis hidup dan mati, Su Huoyu berhasil menggunakan harta itu untuk menyelamatkan hidupnya. Menggunakan 70.000 koin spiritual yang dia tipu dari Su Huoyu, Su Yun pergi ke rumah lelang matahari surgawi dan membeli banyak obat-obatan dan obat-obatan kelas 1. Dia kemudian kembali ke kedai dan minum obat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Harta Su Huoyu benar-benar terlalu mencengangkan. Meskipun dia telah menghindar tepat waktu, tetapi dia masih merusak dan menerima beberapa cedera ki. Untungnya, itu tidak berarti apa-apa dan kemungkinan besar tidak akan menghalangi pembelajaran seni bela dirinya di masa depan. Meskipun dia tidak berhasil membunuh Su Huoyu, tetapi Su Yun tidak merasa bahwa itu sangat disayangkan. Bagaimanapun, dia masih akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk membunuhnya. Setelah menghabiskan sepanjang malam untuk memulihkan dan menyelaraskan ki-nya, Su Yun akhirnya pulih. Karena tidak banyak waktu, tidak ada gunanya menggunakan waktu ini untuk berkultivasi. Setelah merenung lama, Su Yun mengeluarkan sarung pedang. Setelah memperoleh bakat Hu Qianmei dan menyerap sejumlah besar, 3 energi vital elemen, kecakapan bela dirinya telah meningkat pesat. Dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya bisa menangani pedang kedua sekarang. Saat Su Yun merenung, dia mengaktifkan seni pedang. Sarung pedang hitam yang ramping dan tipis tidak tampak menyilaukan sama sekali. Namun, pada saat pengaktifannya,
seluruh sarung pedang mulai memancarkan berbagai cahaya hitam. Aura fragmentary void yang padat melayang melalui seluruh ruang tamu. Dengan sarung pedang sebagai batasnya, sebuah pintu muncul di atasnya. Setelah memasuki pintu ini, seseorang akan dapat memasuki dunia di dalam sarung pedang tanpa batas. Ketika sarung pedang diaktifkan, Penatua Pedang segera terbangun. Berat, kamu sudah siap untuk mendapatkan pedang lain. Senior, dengan kecakapan bela diri aku saat ini dari murid menengah roh level 4. Aku percaya seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan pedang kedua, kan? Benar, meskipun tidak sulit. Pedang Elder merenung sejenak sebelum berkata, kamu bisa pergi. Aku akan pergi bersamamu sehingga kamu tidak melakukan sesuatu yang sembrono. Sementara sarung pedang tanpa batas ini adalah kuburan pedang, itu juga kuburan manusia. Jika kamu terbunuh oleh pedang di sini, tidak akan ada yang aneh sama sekali. Kalau begitu, aku akan mengganggu senior untuk membimbingku. Su Yun mengangguk. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dia melangkah melewati gerbang. Cip, adegan di sekitarnya mulai berputar. Cahaya mulai berubah. Garis pandang muncul. Itu seperti cahaya yang menyala di dalam kegelapan. Setelah garis pandangnya kembali normal, Greater Dao of the Divine Swords sekali lagi muncul di depan mata Su Yun. Di kejauhan, istana yang mengubur pedang asal samar-samar terlihat seperti istana bawah tanah para hantu. Su Yun masih berdiri di tempatnya sebelumnya, lokasi di mana dia mendapatkan pedang naga terukir. Tidak ada perubahan yang terjadi di tempat ini. Ziyu Kuzhou Na Gongdian Nei Fang Zi De Mujian, Nicai Kekian Wang Kita De Fang Kujian. Hanya setelah melepaskan pedang asal di dalam istana, kamu akan mampu pergi ke tempat lain untuk mendapatkan pedang. Penatua Pedang berbicara. Suaranya membosankan. Berat, kamu bisa pergi dan mendapatkan yang lain. Terakhir kali aku sudah memberitahumu bahwa yang ini di sini jauh lebih lemah daripada pedang naga terukir yang kamu pegang di tanganmu. Dengan kekuatanmu saat ini, menaklukkannya akan sangat mudah. Tentu saja, kamu juga dapat memilih untuk mendapatkan pedang lain yang bahkan lebih kuat. Semuanya tergantung pada keputusan kamu sendiri. Petik 2. Tepat setelah Tetua Pedang mengucapkan kata-katanya, Su Yun tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mulai meraih pedang berwarna cian yang ditancapkan ke tanah di sampingnya. Hanya, meskipun tangannya meraih gagang pedang, dia tidak berhasil menariknya. Su Yun mengerutkan kening. Dia segera mengerahkan semua kekuatannya. Pedang itu mulai sedikit bergetar. Bilah pedang di tanah giok juga mulai sedikit bergerak ke atas. Tes pedang ini tampaknya relatif mudah. Yang kamu butuhkan hanyalah menggunakan kekuatan dan juga ketekunan, kata Penatua Pedang. Mendengar ini, Su Yun meningkatkan ki-nya, menyebabkan kekuatannya meningkat. Pedang berwarna cian akan segera ditarik keluar. Hanya ujung pedang yang tersisa di tanah giok. Kacang, tepat ketika ujung pedang meninggalkan tanah giok dan benar-benar ditarik keluar, sinar cahaya dingin menyapu bilah pedang. Energi pedang mulai menyapu udara. Aura pembunuhan tiba-tiba mulai melonjak. Hati Su Yun menegang. Dia tidak bisa bereaksi. Yang dia rasakan hanyalah gagang pedang di tangannya bergetar hebat. Setelah itu, pedang cian terlepas dari tangan Su Yun dan terbang ke udara. Itu berputar di udara dan kemudian, dengan ujung bilah mengarah ke Su Yun, dengan kejam datang menebas ke arahnya. Apa? Su Yun terkejut. Dia menggerakkan tangannya ke arah sarung pedang dan mengeluarkan pedang naga terukir. Menggunakan itu, dia memblokir pedang cian yang masuk. Dentang. Setelah bentrokan pedang pertama, tubuh Su Yun gemetar hebat. Meskipun pedang itu tampak sangat ringan, di dalamnya terkandung kekuatan 10.000 kati. Kekuatannya meledak seperti banjir. Pedang naga terukir mengeluarkan sensasi seolah-olah akan diretas menjadi dua olehnya. Ada dua serangan pedang lagi. Pada saat ini, suara Penatua Pedang terdengar di benak Su Yun. Dua serangan pedang, Su Yun sedikit terkejut. Senior, mungkin kamu tahu tentang pedang ini. Astaga, pedang cian membuat lingkaran dan menebas ke arah Su Yun sekali lagi. Mata Su Yun terbuka lebar. Dia tidak berani mengabaikan sedikit pun. Dia mengangkat pedangnya dan sekali lagi menahan pedang yang masuk. Dentang, saat pedang menebas, lutut Su Yun terasa lemah. Dia hampir berlutut ke tanah. Seluruh tulang tubuhnya terasa seolah-olah akan terbelah oleh kekuatan gemuruh kekuatan pedang cian. Dia mengatupkan giginya dan,
dengan dua tangan gemetar panik, mengangkat pedang naga terukir untuk menahan serangan pedang Qian. Keringat mulai mengalir di pipinya. Dia muncul seolah-olah dia tidak akan bisa menahannya lagi setiap saat. Tidak buruk, kata penatua pedang sambil tertawa. Hanya serangan pedang terakhir yang tersisa. Suara mendesing. Sekali lagi, pedang itu menebas. Mata Su Yun terbuka lebar saat dia menatap pedang yang turun itu. Dia akhirnya meraung rendah. Dia meledakkan energinya dan menebas pedang naga terukirnya ke arah pedang Qian yang masuk. Namun, di luar dugaan, meskipun pedang naga terukir ditebas secara horizontal, pedang itu tidak bersentuhan dengan apapun. Su Yun terkejut. Dia dengan hati-hati melihat ke atas. Apa yang dilihatnya adalah bahwa pedang Qian tidak menebas serangan pedang ketiganya ke arah Su Yun. Jika kamu tidak memberikan segalanya untuk menerima serangan pedang ketiga tetapi mencoba menghadapinya dengan menghindari atau menggunakan metode lain, maka kamu pasti akan dikalahkan oleh serangan pedang ketiga. Dua serangan pedang pertama menguji tubuhmu. Adapun serangan ketiga, itu menguji keinginanmu. Alasan mengapa aku mengatakan bahwa pedang ini relatif mudah untuk ditaklukkan adalah karena aku percaya bahwa tes ini sama sekali tidak sulit bagi kamu. Jika serangan pedang ketiga langsung menebas, maka kurasa aku tidak akan bisa menahannya lagi. Dengan keringat di sekujur tubuh, Su Yun duduk di tanah dan mulai terengah-engah. Hahaha, bocah, mungkin kamu tidak tahu ini tapi kedalaman pedang ini justru terletak pada kekuatannya. Orang yang membuat pedang ini telah membuatnya melalui 3 bagian. Bagian pertama kira-kira gagang pedang. Bagian kedua adalah potongan 2 inci di belakang bilah pedang. Adapun bagian ketiga, itu semua bagian pedang yang tersisa. Pedang ini memiliki inti pedang yang mampu menghasilkan ki roh mendalam dengan sendirinya. Roh mendalam ki ini secara alami akan mengisi 3 bagian pedang. Saat kamu mengeluarkan serangan pedang dengan pedang ini, kamu akan mengonsumsi jumlah ki roh mendalam dalam 1 bagian. Untuk pedang ini, kamu paling mampu menggunakannya 3 kali. Setelah meledakkan Profound Spirit Ki di dalamnya 3 kali, itu tidak akan berbeda dengan pedang besi biasa. Su Yun belum pernah mendengar tentang pedang aneh seperti itu sebelumnya. Bingung, katanya, pedang 3 bagian, ki roh yang mendalam, senior, roh mendalam ki yang tersimpan di dalam pedang ini, apa yang begitu mistis tentangnya? Mendengar ini, penatua pedang mengangkat suaranya dan berkata, mungkinkah kamu tidak merasakannya sendiri sebelumnya? Apakah kamu mengatakan, itu kekuatan pedang ini? Betul sekali, ki roh mendalam yang dipancarkan oleh inti pedang-pedang ini memiliki atribut, True Deeper Ki, dan sangat kuat. 3 serangan pedang itu mampu menghancurkan logam dan menghancurkan batu dengan mudah. Mendengar ini, Su Yun merasa senang di hatinya. Dia buru-buru mengeluarkan pedang Qian di depannya. Saat melakukan itu, dia melihat ada 2 kata yang terukir di gagang pedang Qian, Tausat Deep. 1000 pedang dalam, nama baik, berdasarkan kinya, aku rasa itu setidaknya merupakan harta karun kualitas Qian tingkat tinggi. Su Yun mulai mengagumi pedang ini. Meskipun tampaknya sangat ringan dan mudah digunakan, tapi itu sangat berat. Meskipun tampaknya sangat ringan dan berat, kamu telah mendapatkan Tausat Deep. Apakah kamu berencana untuk terus mendapatkan lebih banyak pedang? Tausat Deep hanya menghabiskan sedikit kekuatan fisik kamu, bukan? Seharusnya tidak ada masalah bagimu untuk mendapatkan pedang lain yang lebih sederhana. Pada saat ini, penatua pedang bertanya, jika aku bisa mendapatkan lebih banyak pedang ilahi untuk membantu diri aku sendiri, maka itu akan menjadi yang terbaik. Mata Su Yun mulai bergoyang. Dia mulai menyapu seluruh matanya. Tiba-tiba, sebuah pedang berbentuk unik muncul di hadapannya. Pedang ini terletak di suatu tempat dalam jarak 1 meter darinya. Pedang ini terletak di sisi kanan jalur pedang di antara 2 pedang lainnya. Pedang ini sepenuhnya hitam dan sangat ramping. Lebarnya kira-kira 2 inci dan panjangnya sekitar 2 kaki. Dari sekilas, itu tampak sangat biasa-biasa saja. Alasan mengapa pedang ini menarik perhatian Su Yun adalah karena pedang ini berisi sarung pedang. Pedang Elder tampaknya telah memperhatikan tatapan Su Yun. Dia memancarkan sedikit energi roh untuk merasakan. Bingung, katanya. Pedang ini tiba-tiba tidak memancarkan banyak aura pedang. Sepertinya, itu adalah pedang yang sangat lemah. Sangat aneh. Aku belum pernah melihat pedang ini sebelumnya. Ini sangat lemah. Su Yun mengangguk dan berkata, kalau begitu,
Ayo pergi dan ambil. Cobalah. Su Yun tidak ragu-ragu. Dia segera mengulurkan tangannya dan meraih pedang itu dan menariknya. Kencan, teriakan pedang bergema. Pedang hitam dengan sarungnya langsung ditarik keluar oleh Su Yun. Tidak ada sedikit pun halangan. Semudah ini, baik Su Yun dan Penatua Pedang terkejut. Namun, dengan preseden pedang naga terukir, mereka berdua tahu bahwa itu tidak akan semudah ini. Meskipun mungkin mudah untuk mencabut pedang, itu tidak berarti bahwa ujian pedang akan mudah. Su Yun tidak berani bersantai sedikit pun. Dia menatap pedang hitam di tangannya dan memegangnya dengan kuat karena takut pedang itu terbang keluar dari tangannya dan menebas ke arahnya. Namun, digunakan, tapi itu sangat berat. Setelah menunggu waktu yang lama, tidak ada gerakan pedang sama sekali. Pedang itu tidak memancarkan serangan spiritual apapun. Itu juga tidak terbang keluar dari tangannya ke langit untuk kembali menyerangnya. Begitu saja, pedang itu tetap dipegang oleh Su Yun tanpa melakukan apapun. Apa yang terjadi? Mungkinkah pedang ini tidak perlu ditundukkan? Su Yun bertanya dengan heran. Aku tidak yakin. Penatua Pedang juga bingung. Apakah ada pedang seperti itu yang bisa diperoleh dengan mudah dan tanpa ditundukkan di sarung pedang? Aku benar-benar malu sekarang karena kami menyebutkannya. Aku tidak berhasil menaklukkan banyak pedang dari sarung pedang. Banyak dari mereka hanyalah pedang yang pernah kudengar. Penatua Pedang menghela nafas dan berkata, mungkin memang ada pedang seperti itu. Su Yun menarik napas dan merasa sangat baik. Dalam sekejap, dia mendapatkan 2 pedang lagi. Ini juga merupakan bentuk peningkatan kekuatannya. Di dunia ini, harta seseorang sama dengan kekuatan. Setelah menyingkirkan Tausat Deep Sword, tatapan Su Yun tertuju pada pedang hitam itu. Namun, dia tidak melihat nama yang terukir di pedang hitam itu. Mungkinkah pada bila pedang dan sarungnya telah menutupinya? Su Yun menduga itu mungkin masalahnya. Dia segera meraih sarungnya dan mengeluarkan pedangnya. Kencan, bilah pedang hitam pekat itu terhunus. Tepat pada saat bilah pedang terhunus, kata merah darah yang sangat besar masuk ke bidang pandang Su Yun. Mati, bas. Dalam sekejap mata, setengah dari pedang di jalur pedang tiba-tiba mulai bergetar hebat. Teriakan pedang bergema di langit. Wah. Mereka membubung ke langit sendiri dan mulai mengitari langit. Setelah terbang setengah jalan ke langit, mereka menyatu menjadi arus yang kuat. Aura pedang memenuhi udara dan menutupi langit. Setelah mereka berkumpul, semua pedang ilahi mulai bergegas menuju Su Yun. Itu seperti naga legendaris yang menyerbu dengan liar.